Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang satu isu yang lagi hangat diperbincangkan di seluruh dunia saat ini, yaitu isu diplomasi di Piala Dunia 2026. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan saya Aditya Rasid dengan NIM 131. Saya Dava Hilmi Rabani dengan NIM 141. Saya Pram Media dengan NIM 224. Saya Mira NIM 9. Baik, di Piala Dunia tahun 2026 kali ini diselenggarakan di 3 negara sebagai tuan rumah, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oh, 3. 3 negara. Sebelumnya tuan rumah tunggal semua kecuali di tahun 2002 itu 2 negara, Korea Selatan dan Jepang. Kali ini tuan rumah bersama lagi di tahun 2026, tapi di 3 negara, dan pesertanya nambah jadi 48 yang sebelumnya 32 tim. Karena ini di Amerika, otomatis tidak lepas dari isu-isu kontroversi politik maupun apapun di luar sepak bola. Dan kalau mengacu pada hukum FIFA, sepak bola tidak boleh dicampur adukan dengan politik ataupun agama dan lain-lain yang berbau kontroversi dan lain, karena FIFA menjunjung tinggi nilai sportivitas atau fair play. Oke, jadi aku mau bahas di sepak bolanya dulu ya sebelum masuk isu-isu yang bakal kontroversi. Pemilihan tuan rumah 3 negara ini menurutku oke sih, karena jarak negara tidak terlalu jauh ya. Amerika, Kanada, dan Meksiko juga berbatasan dengan daratan, bisa diakses. Cuma kalau di Amerika menurutku agak mungkin kok bisa gitu. Karena kan di Amerika tidak terlalu populer yang namanya sepak bola. Sepak bola itu nomor sekian setelah American football, basket, dan yang tenis dan lain-lain. Sepak bola nomor sekian. Tapi ketika Piala Dunia ini sudah digelar di Amerika, animo masyarakatnya tinggi. Oh gitu. Stadion tuh rame. Enggak cuma ini ya, yang penonton asing, penonton Amerika lokal tuh juga rame ternyata. Di balik enggak populernya sepak bola ini di Amerika, karena di Amerika juga beda penyebutannya, bukan football tapi soccer. Nah, karena ini balik lagi ya, di Amerika tuan rumah yang pusatnya gitu ya, di antara 3 negara ini nggak lepas dari kontroversi politik gitu ya. Oke, mungkin sekarang kita mau bahas dari hubungan internasional dan politiknya di Piala Dunia kali ini. Mungkin teman-teman mau jelasin, mungkin dari Amira bisa hubungan internasional. Saya akan jelaskan dari sisi hubungan internasional dan politiknya. Saya pakai contoh. FIFA World Cup yang lebih dikenal sebagai Piala Dunia merupakan ajang olahraga sepak bola internasional yang diselenggarakan oleh Federation Internationale de Football Association atau FIFA setiap 4 tahun sekali dan melibatkan tim nasional sepak bola dari berbagai negara di dunia. Turnamen ini menjadi salah satu kompetisi olahraga paling prestisius dan paling banyak ditonton secara global. Sebagai sebuah mega sport event, FIFA World Cup memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek olahraga tetapi juga dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyelenggara Piala Dunia memiliki peluang strategis bagi negara tuan rumah untuk membangun dan mengubah persepsi publik global terhadap negaranya. FIFA World Cup tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ajang kompetisi antar tim nasional untuk memperebutkan gelar juara dunia, melainkan juga sebagai medium promosi negara tuan rumah di tingkat global melalui berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari infrastruktur stadion, sistem transportasi, pelayanan publik, hingga seremoni pembukaan dan penutupan negara tuan rumah berupaya menampilkan citra positif kepada masyarakat internasional. Selain itu, negara penyelenggara juga memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan kebudayaan, nilai-nilai tradisional, serta identitas nasionalnya, sehingga dapat memperkuat daya tarik dan posisi strategis negara tersebut dalam sistem internasional.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan FIFA World Cup ke-22 di Qatar menjadi peristiwa yang sangat signifikan. Untuk pertama kalinya FIFA World Cup diselenggarakan di kawasan Timur Tengah, sekaligus menjadi kali pertama turnamen ini diadakan oleh negara Arab dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penyelenggara FIFA World Cup 2022 juga tidak dapat dilepaskan dari agenda pembangunan nasional Qatar yang lebih luas. Menurut Sarvenhout, 2012, ambisi Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan bagian dari strategi jangka panjang negara tersebut dalam memanfaatkan olahraga sebagai instrumen pembangunan dan diplomasi internasional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan resmi Government Communications Office State of Qatar pada tahun 2024 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia merupakan salah satu elemen penting dalam program Qatar National Vision atau QNV. Kontroversi tersebut semakin menguat ketika pada tahun 2020 Departemen Hukum Amerika Serikat merilis bukti hukum yang menunjukkan bahwa 3 anggota Komite Eksekutif FIFA menerima uang suap untuk memberikan suara mereka kepada Qatar dalam proses pemilihan tuan rumah. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa proses bidding FIFA World Cup 2022 syarat dengan praktik ilegal dan manipulatif. Selain isu korupsi dalam proses penawaran, Qatar juga menghadapi kritik tajam terkait pelanggaran hak asasi manusia sejak memperoleh hak penyelenggaraan Piala Dunia pada tahun 2010. Lebih lanjut, Human Rights Watch 2022 melaporkan bahwa para pengerja migran yang terlibat dalam pembangunan stadion dan fasilitas penunjang Piala Dunia 2022 menghadapi berbagai kondisi kerja yang tidak layak. Dalam konteks Rusia, isu yang muncul tidak hanya berkaitan dengan tuduhan korupsi, tetapi juga persoalan sosial dan HAM yang telah lama melekat dalam persepakbolaan nasional negara tersebut. Rusia menghadapi kritik terkait tingginya rasisme di stadion, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta kebijakan negara yang dinilai tidak ramah terhadap komunitas LGBT. Itu penjelasan dari segi politik dan hubungan internasional ya. Ini aku nangkep tadi sedikit flashback ya dari tahun 2022 di Qatar yang pertama kali di Timur Tengah dan itu notabene negara Muslim ya. Yeah. Karena sebelumnya kan bukan penyelenggaranya itu bukan berbasis Muslim ya, negara Muslim itu. Ini sedikit ada isu yang kurang mengenakan untuk dunia Barat saat di World Cup Qatar itu, terutama isu LGBT tadi. Karena sebelumnya mungkin tidak Piala Dunia aja, di liga-liga klub sepak bola, terutama liga-liga Eropa, negara-negara Eropa itu menyuarakan LGBT ya. Gampangnya gini, mereka mengkampanyekan dengan memasukkan unsur-unsur pelangi di dalam sepak bola itu, terutama dari atribut seperti ban kapten dan bendera corner itu. Tapi sejak di Qatar yang notabene Muslim negaranya itu dilarang keras untuk ada simbol-simbol LGBT itu tadi. Pelangi. Bahkan kapten timnas Jerman saat itu Manuel Neuer itu mau pakai ban kapten pelangi. Tapi sama FIFA dan panitia World Cup Qatar itu dilarang keras. Dan mereka timnas Jerman saat mau main kan ada sisi foto ya. Sisi fotonya sebelumnya. Itu mereka menunjukkan gestur yang protes itu terhadap World Cup tahun itu dengan simbol gestur menutup mulut saat foto. Kayak dibungkam gitu. Ya, seperti mereka seolah-olah dibungkam. Nah, ini kan juga menjadi isu kayak kontroversi politik ada. Tapi juga sosial ya. Soalnya balik lagi ya, itu juga kebudayaan Qatar ini kan memang dia lebih ke arah Muslim ya. Tapi dikarenakan intervensi dari event yang sebesar ini masuk ke event internasional, masuk ke dalam Qatar, ke dalam masyarakat Qatar, tentunya di sini agak sulit gitu. Siapa yang mengadaptasi budaya siapa gitu? Apakah Qatar yang harus mengadaptasi budaya internasional atau justru orang-orang asing itulah yang harusnya
adaptasi dengan kebudayaan yang ada di Qatar gitu. Nah itu masih sangat bisa diperdebatkan gitu akhirnya. Jadinya agak sulit untuk menilai. Tapi balik lagi untuk segi diplomasi tadi yang disebutkan Amira, memang World Cup ini salah satu bahkan mungkin yang terbesar ya, event olahraga terbesar ya, bahkan ngalahin Olimpik mungkin. Benar-benar exposure-nya baik itu dari media maupun ekonomi itu tinggi sekali gitu. Jadi pastinya bukan hanya sekedar pemain tapi juga penonton asing segala macam itu bukan hanya nonton untuk main bola tapi juga merepresentasikan apa ya, negaranya gitu ya, membawa nama negaranya, budaya negaranya. Contohnya saat itu nggak tahu ya, tapi saya pernah lihat itu Jepang yang ngutipin sampah di tribun dan segala macam, itu kan kita bisa menilai gitu ya dari perilaku mereka bahwa oh rupanya pantesan Jepang itu bersih, soalnya kesadaran lingkungan mereka tuh tinggi gitu, bahkan di negeri orang pun kebudayaan itu masih dibawa gitu. Jadi menurut saya untuk secara diplomasi ini juga merupakan tempat yang bukan hanya olahraga ya, tapi juga politis dan juga sangat-sangat apa ya, panggung sandiwara budaya gitu di sini, bisa mengadvokasikan budaya mereka gitu masing-masing negara. Nah kalau untuk Pram kan sekarang kita juga udah nyari media, soal media. Bagaimana sih media itu ngeberitain Piala Dunia sekarang ini. Apalagi kan sekarang di Amerika ya, notabene yang sekarang lagi panas-panasnya isu perang gitu ya, dengan Timur Tengah. Jadi kan ada dua kelompok ini, gimana media yang ngebela US sama bagaimana media yang kontra terhadap US tapi masih dukung Timur Tengah gitu. Timur Tengah. Di isu apa ya, di tengah gejolak Piala Dunia kali ini. Karena Piala Dunia juga semua negara, semua latar belakang negara itu ada di situ. Nggak cuma ya negara-negara Eropa yang notabene bolanya kuat gitu. Jadi yang sepak bolanya kurang kuat di Eropa, kurang bersaing lah, kurang bisa bersaing sama negara Eropa pun juga ada di Piala Dunia. Tapi kali ini kita mau membahas tentang gimana media itu melihat dari Piala Dunia kali ini, apalagi dibarengi sama perang. Nah ya, isu perang. Nah kalau dari perang, dari saya itu yang balik dari permasalahan muslimah, ada media yang tidak terlalu mengkritik itu, yaitu BBC. Itu BBC ini media ini tuh menceritakan hubungan antara FIFA dengan Amerika, bahwa mereka itu semacam dibalik sport atau balik olahraga itu ada semacam bisnis gitu. Jadi FIFA itu mengandalkan Amerika Serikat sebagai pasar, ya itu sebagai pasar itu. Jadi kalau BBC ngomongnya itu kenapa FIFA milih Amerika itu, Pak, karena ada segi peluang bisnis gitu. Ya, peluang bisnis. Bukan hanya ngomong olahraga aja. Karena itu tidak terlalu mengkritik tentang Amerika. Gitu. Nah, di media lain yang sangat berkritik terhadap negara-negara Muslim, terutama Timur Tengah dan sekitarnya, itu The New Arabia. Itu The New Arab. Mereka mendukung Timur Tengah atau? Ya, mendukung Timur Tengah dan kontra sama Amerika gitu. Ya, kontra sama Amerika, bahwa kenapa ada berita ada fans Arab tidak bisa masuk ke Amerika untuk menonton gitu, dan juga mereka sangat mengkritik terhadap membela Timur Tengah
yang diperlakukan oleh Donald Trump sebagai perwakilan Amerika Serikat itu ada konflik ya ada Donald Trump. Ya aku baru ingat tadi Pram ngomong yang orang-orang dari negara timur itu nggak bisa masuk gitu ya di Amerika. Kemarin itu ada timnas Irak, Irak ya, fotografernya timnasnya itu nggak bisa masuk karena katanya kendala visa. Jadi akhirnya dia dipulangkan ke negaranya Irak dan itu nggak sekali orang itu aja. Masih ada di timnas yang sama, tapi itu di pemainnya, di kapten Irak Aimin Hussein kalau nggak salah. Itu dia nggak bisa lolos dari imigrasi, ditahan di imigrasi 7 jam karena masalah visa itu tadi. Dan itu kan juga ngebuktiin ya kalau orang-orang Timur Tengah itu dicurigai lah di Amerika untuk masuk. Bahkan nggak cuma orang Arab sih, Timur Tengah gitu ya. Bahkan orang kemarin Somalia juga yang wasit itu nggak bisa masuk, jadi dipulangin. Tapi kan itu tadi dikontak kan sama FIFA untuk main di Pildun jadi wasit selama 1 event full. Ada kontraknya. Jadi karena dia terkendala visa nggak bisa masuk, akhirnya dia pulang. Tapi FIFA tetap bayar penuh dia. Seakan dia itu sudah ngelakuin tugasnya. Dan dia hebatnya itu pulang ke negara disambut sebagai pahlawan oleh masyarakat di situ. Dan ada lagi sih ibunya kiper timnas Cape Verde itu nggak bisa masuk karena kendala visa. Berarti bukan hanya dari 1 atau 2 negara aja, lumayan banyak. Dan tapi akhirnya ibunya itu bisa masuk karena ya itu tadi banyak kayak di media sosial itu loh. Masyarakat itu nge-blow up itu media, jadi mungkin ya pemerintah Amerika dapat tekanan gitu, jadi akhirnya bisa masuk ibunya si kiper timnas Cape Verde itu. Tapi kalau lihat di Pildun sekarang ya lebih banyak kontroversinya timbang bolanya gitu loh. Dibandingkan bola ya. Kalau ya aku sendiri sebagai yang nonton bola ya udah ngikutin Piala Dunia dari kecil dan baru kali ini mungkin kayak ngerasa wah ini kok politik kuat banget di sepak bola gitu loh. Ya balik lagi sih, mungkin itu juga dikarenakan identitas politiknya si Amerika itu sendiri saat ini ya, dimana sedang ada banyak ketegangan politik di Amerika, jadinya juga perilaku yang diperlakukan Amerika di event-event non politik pun juga akhirnya ini gitu pengaruh juga gitu, bagaimana mereka jadi keikut akhirnya. Soalnya bagaimana ya kita nggak bisa menutup mata ya bahwa Amerika ini sedang tegang-tegangnya gitu politiknya, makanya akhirnya itu berpengaruh ke bagaimana Amerika ini menerima atau memperlakukan tamu-tamu asingnya nanti gitu. Dan akhirnya ya makanya sampai banyak visa yang ketolak. Bahkan kalau nggak salah Iran nggak boleh. Iya, Iran timnasnya gak itu nggak boleh nginep di Amerika. Jadi ya kan dia jadwalnya itu main full di Amerika selama babak grup. Dan sempat sebelum Pildun itu timnas Iran ngajuin buat pindah venue tadi Kanada atau Meksiko, tapi nggak diterima sama FIFA. Harus tetap main di Amerika. Dan ini mungkin kalau ngacu pada FIFA yang nggak bolehin dia main di luar US, mungkin ada intervensi dari US itu sendiri. Gak mungkin kalau FIFA-nya. Mungkin mesti FIFA ya pasti main aman gitu lah, karena ini negara sedang konflik. Gak mungkin tak taruh di musuhnya itu base lawan, rekan-rekan di base lawan. Bahaya. Karena kalau gitu kasusnya dia taruh di tempat lawannya. Kenapa dulu pas Rusia belum di-banned oleh UEFA sepak bolanya, itu main di Liga Champions atau liga-liga Eropa, itu klub dari Rusia sama klub Ukraina tidak boleh bertemu.
mau itu di grup atau di babak gugur. Itu sudah dijelasin pas undian itu. Kan kelihatan tuh klub-klub ini dari negara mana itu otomatis udah dibedain sendiri itu. Kalau senegara kan nggak akan ketemu kan, karena ya sudah ketemu di negaranya sendiri, nggak mungkin ketemu di benua. Kalau ini kan beda negara, kok nggak boleh ketemu? Ya kalau emang kopi aneh ketemu ya ketemu, tapi itu dihindari, udah ditandai. Dan ini kan juga nandain bahwa sepak bola sekarang itu bukan cuma sekedar olahraga, nggak murni nendang bola gitu aja, cuma udah masuk ada nendang hukum juga sekarang itu. Ya. Jadi mungkin langsung aku mau jelasin kesimpulannya aja dari isu diplomasi Piala Dunia tahun 2026 ini. Kesimpulannya mungkin gini, untuk event olahraganya berkembang dari segi teknologi juga ngikutin ini, meskipun bola yang bundar itu juga di dalamnya tuh ada kayak panel-panel listrik dan segala macam lah. Itu aku nggak paham bahasanya, cuma mungkin orang awam seperti kita ya ngomongnya ada teknologinya gitu di dalam, nggak cuma karet dan angin aja, sudah ada teknologinya. Dan sama infrastruktur Amerika sih aku bagus banget tuh, udah mungkin udah beberapa tahun dari kita gitu. Stadion juga luar biasa megah sekali, dan animo untuk masyarakat tuh nonton bolanya itu ini besar juga. Tapi balik lagi ya, karena sekarang US lagi tegang-tegangnya sama negara lain, itu kayak apa ya, kurang enak gitu loh. Dibilang kok bisa tuan rumahnya sedang ada masalah politik gitu, apalagi perang gitu ya. Itu kan sudah masalah tingkat tinggi lah di event di dunia gitu. Perang apalagi sedang tegang-tegangnya. Mungkin kalau mungkin bukan Amerika udah di cancel itu tuan rumah. Berhubung ini Amerika mungkin intervensi politiknya kuat untuk masuk ke dalam FIFA-nya itu sendiri. Jadi kalau garis besarnya mungkin dari segi olahraga ini suatu hal yang baru di sepak bola, tetapi di balik sepak bolanya itu tetap ada lah politik yang nggak harusnya itu ada di dalam olahraga manapun, tidak untuk sepak bola itu sendiri ya, mau olahraga bulu tangkis, voli, basket itu harus murni fair play olahraga. Jadi ya gitu aja sih, mungkin sedikit pembahasan isu diplomasi di Piala Dunia 2026 kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.